Terima kasih Anda masih bergabung sama kami pemirsa dan saya masih berbincang bersama Mas Andika Cipta Labora, analis PT Kanaka Hita Solvera. Kita akan simak saham-saham pilihan yang direkomendasikan pagi hari ini dari Mas Andika. Di antaranya adalah ada AALI dengan support di 6675, resistensi 7050, rekomendasi buy. Kemudian ada MDKA dengan support di 2480 dan resistensi 2620, rekomendasi buy. Energi dengan support di 250, resistensi 266, rekomendasi buy. Dan Pewon dengan support di 478, resistance di 525 dengan rekomendasi buy on weakness. Kita ke AALI terlebih dahulu Mas Andika, silakan. Oke, AALI kalau kita lihat kemarin memang ditutup menguat, lalu juga dia ini volume besar ya, dia ini break 6850. Ada resisten berikutnya di 7075 hingga 7125 nih. Nampaknya untuk perdagangan hari ini di tengah juga sentimen harga CPO yang meningkat ya pada perdagangan kemarin dan juga adanya rencana pemerintah untuk biodiesel B60 ya, nampaknya akan ada potensi kenaikan untuk AALI itu ke 7075 hingga 7125. Oke, Seperti baik. itu, Mas. Untuk AALI level terakhir ada di level 6.900. Apakah ini menjadi level yang menarik untuk bisa masuk dengan support yang Anda sampaikan ada di 6675 ya? Tunggu koreksi dulu atau seperti apa Mas Andika? Ini sih kalau saya perhatikan lagi di wave 3 ya Mas, nampaknya wave 3 dari wave 5 ini akan ada potensi penguatan lanjutan. Para pelaku pasar bisa mulai beli ya di harga penutupan kemarin seperti itu. Oke, direkomendasikan untuk menengah ke panjang juga untuk AALI? Nampaknya untuk jangka pendek saja dulu Mas. Oke, secara fundamental nggak terlalu menarik ya untuk AALI ya? Uh, AALI secara fundamental itu kalau saya perhatikan sampai semester 1 ya, itu secara year on year ya, semester 1 2023 ke 2024 terdapat kenaikan laba bersih ya, nampaknya menarik. Dan juga kita tahu AALI ini anaknya Astra ya dengan debt equity ratio yang kecil dan ini menandakan emiten ini minim hutang, harusnya ini fundamental AALI bagus. Oke, baik. Sambil juga kemudian lihat berbagai macam sentimen yang mempengaruhi pergerakan komoditas begitu ya. Ya. Dari AALI kita ke MDKA, Mas, seperti apa analisisnya? Nah, ini MDKA ya memang masih saya highlight karena ini di tengah harga emas ya yang memang secara year to date itu sudah naik tinggi ya sekitar 30% atau sampai 40%-an gitu, dia sendiri masih sangat lagging ya. Nah, kalau kita lihat dibanding emiten emas lainnya seperti BRMS ataupun PSAB, sehingga memang ini menjadi kesempatan ya untuk kita beli MDKA seperti itu ketika harganya masih lagging di tengah kenaikan harga komoditas emas dunia. Oke, harga terakhir apakah kemudian sudah masuk ke harga wajar atau Anda masih melihat possibility untuk bisa terus melemah untuk MDKA sehingga kita kemudian bisa masuk ke level yang lebih murah, mengingat potensial upside-nya cukup eh, potensial begitu untuk MDKA sendiri? Kalau saya lihat saat ini kalau kita bandingkan BRMS PSAB yang udah multi bagger, harusnya harga MDKA masih murah Mas, seperti itu. Oke, target pas sampai dengan akhir tahun? Target price sampai dengan akhir tahun, kalau harga emas terus all time high bisa ke 3.000 hingga 3.200. Oh, cukup jauh ya kalau kita lihat dari harga terakhirnya di 2570 dan kemudian Anda melihat possibilities untuk bisa masuk ke level 3 ribuan kalau kemudian emas masuk terus ke all time high-nya. Baik, rekomendasinya buy untuk MDKA. Kemudian dari MDKA kita bergeser ke energi seperti apa, Mas? Nah, energi juga ya di tengah makin memanasnya ya hubungan di Timur Tengah karena adanya serangan balasan Israel ke Iran ya. Ini membuat dalam 2 hari perdagangan terakhir ini harga emas dunia melonjak sekitar 3% lebih nih. Ini juga kalau kita lihat energi membentuk pattern inverted head and shoulder, harusnya ini energi sendiri ke depannya sendiri terdekat ada resisten di 266, lalu di 284 hingga 302. Oke, baik, energi level terakhir ada di 256 ya dan 1 minggu sudah menguat 13,27% dan 1 bulan sudah menguat 21,9%. Nampaknya ini terus mencatatkan pergerakan yang positif untuk energi sendiri.
Kalau kita lihat dibandingkan dengan peernya Mas Andika, energi sendiri seperti apa valuasi harganya? Valuasinya, energi valuasinya masih diperdagangkan di per 5,79 dan PBV 0,56%. Mhm. Harusnya ini masih murah ya Mas, seperti itu. Baik, oke. Dari energi kita ke Powon, sektor properti seperti apa, Mas? Nah, ini bawaan bisa di buy on weakness ya, karena Mhm. memang kalau dia tidak turun ke bawah 478 harusnya masih berpotensi di akhir wave 2 dari wave 5-nya, sehingga masih berpeluang untuk mengalami penguatan ke 570. Mhm. Oke, 1 minggu sudah melemah 2,75%, kemudian 1 bulan sudah melemah 1,78%. Artinya ini kalau dilihat tren pelemahannya sendiri menurut Anda bisa ke level berapa ataupun mungkin possibilities untuk bisa bergerak melemah di hari ini seperti apa untuk Powon? Nampaknya akan ada konsolidasi ya hari ini Mas, karena Mhm. memang sudah mulai dekat supportnya. Oke, baik. Level terakhir berarti 496 ini cukup murah ya untuk Powon ya? Iya Mas. Oke, target price-nya untuk Powon di akhir tahun seperti apa, Mas? Masih potensi ke 550 Mas. Oke, baik. Itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Andika. Pagi hari ini ada Ali, kemudian juga ada MDKA, Energi, dan juga Powon. Oke, kita ke beberapa hal yang tentu saja masih berkaitan dengan bagaimana sebetulnya pemerintahan Prabowo Gibran ini dapat lari kencang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi sampai dengan 8% begitu ya. Menteri-menterinya sudah kemudian kita lihat line up-nya seperti apa. Sejauh mana ini kemudian dapat menjadi sebuah apa ya, frontline yang memang dapat menjadi garda terdepan lah untuk kemudian mengejar pertumbuhan ekonomi di 8%. Ekspektasi market seperti apa nih Mas Andika? Dengan pembentukannya kabinet ya, nampaknya akan ada optimisme dari para pelaku pasar untuk melihat pemerintahan yang baru ini akan berjalan dengan baik, Pak. Mhm, oke. Dari kebijakan-kebijakan makronya walaupun memang belum tersampaikan, tapi ada optimisme ya. Betul, Mas. Baik, concern apa sih yang paling harus diperhatikan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ke depan atau setidaknya 100 hari ke depan lah ini harus dikejar gitu dan ini dari point of view teman-teman investor ini harus banget nih terjadi perbaikan dalam hal tersebut. Apa saja Mas? Apakah pengendalian inflasi ataukah terkait dengan berbagai macam stimulus untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat? Pengingat kita beberapa waktu yang lalu catatkan deflasi 5 bulan berturut-turut begitu ya. Seperti apa Mas? Oke, kalau kita lihat memang untuk saat ini sentimen market itu lebih ke itu ya, ingin di pemerintahan baru itu bahwa kan kita lagi mengalami deflasi nih, Hmm. 5 berturut. Yang ini menandakan bahwa daya beli masyarakatnya turun seperti itu. Dengan diharapkan ini di pemerintahan baru bahwa daya beli masyarakat naik, lalu juga lapangan pekerjaan tersedia banyak sehingga memang Hmm. itu bisa membuat daya beli masyarakat naik seperti itu Mas nampaknya. Oke, oke, baik. Itu tadi beberapa analisis terkait dengan optimisme dari pelaku pasar sendiri mengenai pemerintahan Prabowo Gibran begitu ya. Dijanjikan sempat kabinet Zakon diisi oleh orang-orang yang memang memiliki background sesuai dengan nomenklatur yang ia pegang begitu ya. Anda cukup optimis nggak? Profesionalisme itu bakal betul-betul dikedepankan lah oleh menteri-menteri kita. Betul Mas. Baik, oke. Dari hal yang tadi kita sudah bahas terkait dengan kabinet dari Prabowo Gibran, kita ke RUPS Bursa Efek Indonesia, apakah sebetulnya ada hal khusus nggak yang jadi perhatian para analis nih terkait dengan kebijakan yang diambil dan lain sebagainya, Mas Andika? Nampaknya kalau untuk ini kita memang lebih ke itu ya Mas ya, adanya suatu ekosistem yang baik gitu sehingga memang nantinya akan banyak lagi investor yang akan tertarik untuk masuk ke pasar modal yaitu menginvestasikan uangnya untuk lebih berputar di saham sehingga investor-investor baik dalam negeri maupun luar negeri bisa mendorong IHSG pergerakannya lebih naik lagi seperti itu Mas. Oke, bagian mana dari ekosistem yang perlu di-exercise oleh Bursa Efek Indonesia sebagai regulator, Mas Andika? Seperti itu apa membuat
apa ya, regulasi-regulasi yang bagus seperti itu, Mas. Oke. Yang jelas ke depan diharapkan ada penambahan dari jumlah investor sendiri agar kemudian secara mayoritas begitu pergerakannya dapat terkontrol oleh investor domestik begitu ya, tidak hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh investor luar begitu ya. Betul, Mas. Baik, oke, Mas Andika, kita akan lihat pergerakan dari IHSG ataupun mungkin pembukaan IHSG di pembukaan sesi 1 di hari ini nampaknya bergerak melemah di level 7.788,830. Dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada PTRO, Energi, AMRT, ada Goto, TPIA, PNBS, JAR, PNLF, GZCO, Raja, dan M-Sky. Setelahnya untuk top losers ada BBRI, Telkom, PSAB, Dewa, Astra International, IOTF, EMTK, Wi-Fi, dan juga INPC. Menarik, tadi kita sempat membahas mengenai Astra International. Seperti yang kemudian Anda sampaikan, memang akan ada pelemahan begitu ya di Astra International. Dan juga yang menarik adalah terkait dengan Goto masih tetap menjadi top gainers nih, Mas Andika. Seperti apa Anda melihat jajaran top gainers dan juga top losers di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini? Oke, kalau saya lihat tadi ya, top gainersnya masih energi ya, 10% kenaikannya. Nah, ini menarik ya, energi tadi target resisten sudah kena ya, seperti itu. Dan Baik. kalau kita lihat memang Goto itu masih naik tipis ya, Mas ya, masih di kisaran tadi ya 7476, sekarang juga masih 73. Astra memang untuk saat ini seperti yang saya tadi simpulkan ya, akan ada profit taking untuk perdagangan hari ini. Baik, makanya kemudian top losers masuk ya untuk Astra International. BBRI dan juga Telkom melemah di pembukaan perdagangan sesi 1 hari ini. Sejauh mana ini kemudian dapat dimanfaatkan sebagai momentum untuk bisa masuk ke BBRI dan juga Telkom, Mas Andika? Ya, BRI memang support 4760, Mas. Seperti itu. Support 4760. Untuk Kalau Telkom? misalnya dia masih bertahan di level sekarang, nampaknya bisa untuk buy on weakness saja dulu. Baik, untuk Telkom seperti apa? Untuk Telkom sendiri bisa buy on weakness seperti itu. Baik, itu tadi beberapa analisa yang sudah disampaikan oleh Mas Andika. Semoga dapat menjadi referensi dan juga sumber informasi untuk pelaku pasar hari ini dan juga dapat dijadikan referensi lah ya. Namun kembali lagi untuk keputusan investasi kembali ke Anda, pemirsa dari IDX Channel. Mas Andika, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sukses untuk Anda, sehat selalu Mas Andika. Sampai jumpa. Oke, Mas, sama-sama.